Baik, perkenalkan, saya Kak Debel Panatagar. Kita satukan Anda, seorang mahasiswa aktif program studi informatika Universitas Udayana, angkatan 2022 dengan NIM akhir 048. Hari ini, saya akan membahas mengenai multi-access edge computing. Baik, langsung saja. Mengapa multi-access edge computing ini muncul? Nah, multi-access edge computing ini muncul karena berkaitan dengan meningkatnya penggunaan 5G atau standarisasi dari 5G ini. Nah, 5G sendiri adalah 5 Generation Mobile Network yang memungkinkan koneksi yang lebih dalam lagi. Dan berkat itu, teknologi baru pun muncul. Nah, teknologi baru ini meminta atau menuntut tingkat kemampuan komputasi yang lebih tinggi dan sumber daya komunikasi yang lebih lagi. Sayang sekali, perangkat saat ini tidak dapat menyeimbangi tuntutan tersebut, sehingga dibuatlah paradigma komputasi baru yang memungkinkan teknologi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, sesungguhnya MIC atau multi-access edge computing ini merupakan salah satu solusinya saja dan turunan dari paradigma lain yang bernama paradigma edge computing. Selain multi-access edge computing ini, edge computing juga menurunkan sebuah paradigma yang disebut fog computing yang juga merupakan salah satu solusi atau salah satu solusi yang dicoba untuk menangani masalah eh, kurangnya kemampuan perangkat dalam mengeksekusi teknologi baru yang muncul akibat 5G ini. Tetapi, kita tidak akan membahas mengenai edge computing dan fog computing ini lebih lanjut lagi, karena keterbatasan waktu. Jadi, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa menonton video rekan saya yang membahas mengenai edge computing dan fog computing ini. Yang link video sudah saya eh, cantumkan di deskripsi. Baik, selanjutnya. Definisi dari sektor. Apa sih MAC itu? Atau Multi-Access Edge Computing itu? Jadi, Villali dalam jurnalnya mendefinisikan multi-access edge computing sebagai paradigma komputasi yang memindahkan sumber daya dari infrastruktur cloud yang tersentralisasi dan jauh ke infrastruktur edge yang lebih dekat dengan lokasi data diproduksi. Jadi, yang awalnya eh, mobile application atau teknologi lainnya itu meminta data atau memproses data yang menggunakan sistem cloud computing. Tentu saja data centernya bisa saja jauh dan dari mereka. Dan itu akan menghambat karena latensi yang lebih lama sehingga transfer data yang akan lebih lambat pula. Karena itu ciptakan infrastruktur edge yang lebih dekat dengan perangkat-perangkat dan teknologi-teknologi tersebut. Nah, kurang lebih ini arsitekturnya. Arsitektur ini saya dapatkan dari jurnal yang ditulis oleh Taleb dan kawan-kawan. Jadi, akan ada mobile edge host level dan mobile edge system level. Dalam arsitektur ini tidak ditambahkan network levelnya sehingga itu diabaikan. Pada mobile edge host level ini akan ada virtualization infrastructure manager yang memungkinkan infrastruktur virtualisasi di mana lapisan data itu berada pada mobile edge host. Nah, ada juga mobile edge platform yang menyediakan elemen manajemen, app and requirement management, juga app lifecycle management. Nah, pada mobile edge host ini terdapat juga mobile edge platform yang berisi service yang dapat digunakan oleh mobile edge app itu dapat diakses melalui interface MP1. Pada mobile edge platform juga terdapat service registry dan traffic rules control juga DNS handling yang akan diakses oleh mobile edge platform manager. Nah, pada mobile edge host ini ada virtualization infrastruktur yang didapatkan dengan mengakses virtualization infrastructure manager. Kemudian, mobile edge platform juga mengakses lapisan data pada virtualization infrastruktur melalui interface MP2. Keseluruhan mobile edge host ini dapat berinteraksi dengan mobile edge host lain melalui interface MP3. Nah, mobile edge host level ini juga dapat berinteraksi dengan mobile edge system level menggunakan interface MM2 dan MM3, di mana akan terdapat mobile edge orchestrator dan operation support system yang memungkinkan mobile edge host level ini beroperasi. Oke, mungkin itu gambaran singkat saja. Jika penasaran, seperti yang saya bilang tadi, dapat mengakses jurnal yang ditulis oleh Taleb dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja yang membuat Mac ini mungkin. Ada beberapa teknologi sebenarnya yang membuat Mac ini dapat dijalankan. Jadi sebenarnya Mac ini kan adalah paradigma komputasi ya. Nah, paradigma komputasi ini muncul dengan mengkolaborasikan atau eh, menghubungkan berbagai paradigma dan teknologi yang sudah ada sebelumnya seperti Service Function Chaining, Software Defined Network, Network Virtualization, Cloud Radio Access Network, Information Centric Networking, dan Network Slicing. Informasi ini saya dasarkan pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Liang dan kawan-kawan mengenai Multi-Access Edge Computing Fundamental. Nah, saya akan bahas sedikit saja mengenai teknologi-teknologi itu. Yang pertama ada SFC. SFC ini adalah sebuah infrastruktur yang bisa dibilang mengaitkan atau
Service function yang disediakan oleh operator network operator. Nah, akan data plane dan control plane yang mengatur bagaimana service function itu dieksekusi. Dan ada juga management plane yang mengatur keseluruhan control plane data plane itu dieksekusi. Kemudian ada software defined network. Ini adalah arsitektur jaringan yang memisahkan lapisan data dengan pengontrolnya. Nah, fungsi kontrol yang ada akan dimasukkan ke dalam lapisan baru yang bernama control layer. Di sini akan terdapat satu atau lebih fungsi kontrol SDN yang digunakan untuk mengolah arus lalu lintas pada jaringan yang ada. Lalu ada network function virtualization. Mungkin infrastrukturnya sudah agak outdated karena saya mendapatkannya pada jurnal yang dipublish tahun 2015 yang ditulis oleh Mijumi dan kawan-kawan. Tapi ini bisa dijadikan gambaran dasar bagaimana network function virtualization itu. Jadi sebenarnya ide utama itu adalah memisahkan fungsi jaringan dengan perangkat jaringan di mana dia berjalan. Seperti firewall itu dapat dikirim ke sebuah TSP atau service provider sebagai sebuah instan perangkat lunak sehingga tidak terikat lagi dengan sumber daya fisikal atau physical resource-nya dan sudah ada pada virtual resource dan dapat diakses oleh lebih dari satu perangkat jaringan. Kemudian ada SIREN atau Cloud Radio Access Network. Ini bisa dibilang konsep yang dikembangkan atau arsitektur yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan telekomunikasi mobile tradisional yang menggunakan base station dan memakan energi yang cukup banyak. Nah, dalam infrastruktur ini akan ada sistem cloud yang dapat memproses tugas komputasi dan penyimpanan dilakukan oleh BS yang ada atau base station yang ada. Di sini akan ada cloud virtualized BBU pool yang bisa dibilang sebagai pemprosesnya dan mengontrol semuanya. Itu pada core network ada radio frekuensi dan CPR interface yang sebenarnya maaf saya ralat, core networknya yang memproses semuanya dan virtualized BBU pool ini akan menghubungkan base station yang ada dengan core networknya tadi. Nah, selanjutnya adalah information centric networking. Ini adalah sebuah konsep arsitektur internet yang bergeser dari desain jaringan yang awalnya berpusat pada host menjadi sebuah desain jaringan yang berpusat pada informasi. Nah, pada ICN ini memiliki konsep di mana informasi itu dipisahkan dari sumbernya dan routing akan terjadi berdasarkan jalur terbaik menuju sumber dari informasi yang diminta, bukan dari hostnya. Nah, pada jurnal yang ditulis oleh Silemenos dan kawan-kawan yang dari tahun 2013 cukup outdated. Itu ada setidaknya 6 model yang diciptakan untuk ICN ini. Ada arsitektur Dona, NDN, Comet, Pursuit, Sail, dan juga Convergence. Mungkin saya tidak akan jelaskan dan jika teman-teman penasaran bisa mencoba mengakses jurnal yang ditulis oleh Silomenos dan kawan-kawan ini. Judulnya ada A Survey of Information Centric Networking Research. Itu dipublish oleh IEEE juga. Nah, yang terakhir ada network slicing. Jadi, network slicing itu konsep membagi jaringan fisik yang ada menjadi beberapa jaringan virtual, di mana setiap jaringan virtual akan dapat dikustomisasi dan dioptimalisasi untuk aplikasi yang lebih spesifik. Nah, jadi apa implementasi dari emisi ini? Sebenarnya, emisi ini implementasi yang paling cocok itu adalah pada IoT. Jadi, IoT yang dulunya itu masih berpusat pada cloud. Ya, jadi udah bahas dari awal ya. IoT itu kan dia sistem komputasinya itu tidak sekuat perangkat yang lainnya. Jadi, perangkat pada IoT itu cenderung memiliki kemampuan komputasi yang lebih rendah, dan karena itu dia akan bergantung pada infrastruktur cloud. Akan tetapi, infrastruktur cloud itu biasanya berpusat pada data center yang jauh, dan itu akan menghambat eh, pemrosesan data pada sistem IoT ini. Nah, dengan ada emisi ini, kita bisa lihat, emisi ini akan jauh lebih dekat dengan sistem IoT yang ada. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan proses komputasi yang lebih kuat daripada IoT biasa dan tidak harus jauh ke cloud. Nah, untuk ilustrasi ini saya dapatkan dari jurnal yang ditulis oleh Porambagi dan kawan-kawan mengenai infrastruktur Mac dan implementasinya pada IoT. Nah, selanjutnya bagaimana dengan masa depan? Disclaimer, ini adalah sesi menghayal. Jadi, dengan MIC ini kita dapat menciptakan sebuah sistem IoT yang tentu saja bisa berskala lebih besar lagi, bisa lebih powerful lagi. Dan dengan itu, kita dapat memikirkan satu hal yang paling utama yaitu smart city. Ini berkaitan dengan 17 goal dari SDG tentang sustainable city. Jadi dengan IoT ini kita dapat menciptakan sebuah kota pintar yang mungkin saja menggunakan autonomous vehicle sehingga mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengurangi pekerja-pekerja pabrik atau pekerja manual lainnya dan mengotomatisasi yang menggunakan mesin. Nah, ini dapat terjadi dengan implementasi IoT yang
lebih kuat dari yang sekarang kita miliki. Dan saja ini hanya dapat dilakukan jika emisi ini sudah distandarisasi dan sudah digunakan secara global. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, tentu saja akan ada banyak kekurangan ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan oh ya, untuk yang penasaran mengenai mengenai bahan-bahan materi yang saya pakai, saya akan menyediakan sumber-sumbernya di kolom deskripsi. Jadi jika ingin mengulik lebih lanjut lagi, silahkan bisa diperiksa untuk paper-paper yang ada. Baik, saya Belva, saya out. See you.